Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah yang beda, yaitu rekayasa perangkat keras. Sebelum saya mulai perkuliahan, banyak sih yang mau tak tanyakan sebenarnya, cara metode perkuliahannya. Saya bingung. Biasanya kalau mata kuliah lainnya, kalau absensi gimana toh? Sebelum diisi akad, sebelum mau kuliah atau setelah kuliah? Biasanya gimana? Soalnya saya bingung kok ada, kalau absensi emang mahasiswa bisa absensi di si akad? Secara otomatis sih Pak, di Edling biasanya Pak. Oh, deadling. Iya. Biasanya pas waktu kuliah apa setelahnya? Biasanya kan harus login dulu ke Edling kayak gitu. Secara otomatis langsung masuk sih, langsung kebaca absen. Oh gitu. Cuma di Edling. Coba saya tak buka dulu Edling. Soalnya saya masih bingung caranya. Produk. Kok nggak bisa masuk? Oh. Nggak bisa masuk ya. Oke lah, mungkin nanti tak masukkan manual aja gitu. Oke, kita mulai aja perkuliahan ini di rekayasa perangkat keras. Semoga nanti kita bisa diskusi, karena nanti kayaknya banyak diskusinya. Paling enggak nanti alangkah lebih baiknya nanti kita tempuh bagaimana baiknya. Soalnya terus terang di mata kuliah rekayasa perangkat keras ini saya itu hampir nggak ada referensi bukunya. Sebenarnya saya juga nyari-nyari dari kemarin, sebenarnya mata kuliah rekayasa perangkat keras ini paling nggak kesamaannya itu apa sih?
ternyata nggak ada yang nyamain dari rekayasa perangkat keras. Dari perguruan tinggi lain juga nggak ada yang hampir sama itu. Kalau di UGM itu dinamakan apa? Sistem mikroprosesor gitu. Kalau di IT teknik informatikanya sistem mikroprosesor yang hampir sama kalau pembahasannya nanti. Jadi saya belum menemukan buku yang pas di mata kuliah ini. Jadi ya mohon maaf nanti kalau misal materi-materinya agak melompat-melompat, agak kurang apa ya, maksudnya tidak terstruktur yang baik gitu. Oke. Jadi di rekayasa perangkat keras ini sebenarnya hampir kalau disamakan hampir seperti pembahasan di pemrograman bahasa rakitan. Kalau ujung-ujungnya sebenarnya nanti ketemu di akhir-akhir nanti bisa ketemu di seperti antara rekayasa perangkat keras dan pemrograman bahasa rakitan nanti bisa menyatu gitu. Nanti paling enggak sekarang kita akan bahas mengenai ya paling enggak pengenalannya nanti yang akan kita pelajari, terus komponen-komponen yang kita pelajari, terus nanti kita diskusi mengenai bagaimana metode pembelajaran yang baiknya. Nanti biar kita lebih efektif waktunya. Oke. Jadi landasannya dari perancangan rekayasa perangkat keras ini kalau tak sama-samain itu kalau di teknik elektro paling enggak atau di teknik informatika yang di UGM yang konsentrasi ke rekayasa atau instrumentasi itu seperti di perancangan sistem kendali. Nanti mengarahnya ke sana, perancangan sistem kendali. Jadi kita akan istilahnya kita mempelajari bagaimana kita mengendalikan sesuatu sistem yang bisa kita kendalikan, yang paling enggak karena kayak kita itu di informatika, paling enggak kita bisa merencanakan, bisa memprogramnya. Nah, karena kita di informatika nanti lebih konsentrasi lebih yaitu di sistem kendali berbasis mikroprosesor. Jadi kita akan ke sananya. Nah, kalau dikait-kaitkan kan hampir persis dengan bahasa rakitan. Jadi nanti kendali programmable menggunakan mikroprosesor. Jadi nanti mikroprosesor kita akan bikin programnya, bagaimana kita mengolah sebuah sinyal yang masuk, kita proses, kita rekayasa, kita manipulasi, kita putuskan apa yang akan dikeluarkan. Nah, hasilnya nanti outputnya. Nah, secara dasarnya ini sebenarnya banyak menyinggung mengenai elektronya. Tapi jangan beranggapan seperti di bahasa rakitan bahwa jangan beranggapan kalau kita menyinggung dari elektro nanti kita akan belajar nyolder, kita belajar seperti kita nyolder apa resistor apa enggak. Jadi kita karena teknologi sekarang adalah teknologi yang modul, kita akan lebih cepat dalam arti mempelajarinya. Kita anggap saja kita tinggal mengolah dari sinyal itu, bukan membuat atau merekayasa dari misal tegangan resistor apa-apa, nah bukan. Seperti rangkaian listriknya bukan. Jadi istilahnya kita akan memproses dari sinyal-sinyalnya. Di paling nanti kita akan mengarah ke sistem kendalinya yang berbasis dari mikroprosesor. Terus kita akan konsentrasi di perangkat lunaknya, yaitu sebagai nanti buat pengendalinya yang nanti disimpan ke sistem itu. Mungkin di sini nanti gambaran dari mikroprosesor seperti kita pembahasan dari bahasa rakitan. Karena kalau kita berhubungan dengan mikroprosesor itu akan biayanya akan lebih mahal, jadi akan ditarik seperti kita menggunakan berbasisnya mikrokontrol. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti bisa menggunakan mikroprosesor full CPU.
full ibaratnya perangkat komputer. Nah, terus kita akan juga nanti yang akan lebih banyak, akan lebih agak banyak sebenarnya nanti di awal-awal pertemuan kita bahas mengenai banyak perangkat kerasnya. Jadi ya nanti saya akan mengulas mengenai mungkin dari dasar, mungkin yang akan saya ulas juga nanti seperti pembahasan seperti anak SMP atau SMK. Jadi menurut saya itu lebih baik kita mengetahui dasar konsepnya, paling enggak konsep, kalau kita kembangkan itu lebih cepat daripada kita hanya dasar terus teori terus hanya tahu, itu akan lebih susah untuk dikembangkan. Paling enggak kita yang harus dipegang adalah konsep. Jadi konsep seperti ini, seperti ini. Semua kita membutuhkan baru kita tarik ke belakang. Itu. Jadi nanti di perangkat kerasnya kita akan bahas itu agak lebih detailnya. Tapi istilahnya di sini adalah cuma nanti ada lebih cenderung konsep-konsepnya. Jadi kalau mata kuliah, saya ambil kesimpulan kalau kita ngambil mata kuliah ini paling nggak prasyaratnya kayaknya yang sudah ditempuh adalah rangkaian digital. Itu sudah diambil, insya Allah sudah diambil. Yang diambil di rekayasa ini kalau yang bahasa rakitan itu kan mengenai bilangan-bilangan, bilangan biner, heksa dan sebagainya. Kalau di rangkaian digital ini yang diambil adalah nanti sebenarnya di gerbang-gerbangnya bisa nanti logikanya. Nah, di situ paling enggak kita familiar dengan istilah logika. Dan yang pasti organisasi dan arsitektur komputer, seandainya kan kita sudah menempuh ini kok berbarengan dengan bahasa pemrograman rakitan, insya Allah nanti akan bareng, jadi itu bisa dikuasai, tinggal kita mengaplikasikannya di rekayasa perangkat kerasnya. Tuh, terus pemrograman bahasa rakitan, semoga nanti pas. Jadi kalau di bahasa rakitan kan awal-awal akan membahas mengenai arsitektur dan organisasi. Nah, nanti akan kita terapkan pada saat di pertemuan seperti 56 di rekayasa perangkat kerasnya. Jadi nanti ibaratnya saya bilang bahwa nanti dua mata kuliah ini hampir nanti akan menyatu. Tuh. Terus algoritma pemrograman paling enggak itu. Karena kalau di algoritma mungkin penerapannya mungkin kalau di mata kuliah itu cenderung ke program ya. Tapi kalau saya nanti ambilnya di logika seperti kita membuat sebuah algoritma seperti flowchart. Jadi algoritma, kalau kita megang algoritma, bagaimana semua ada sesuatu masalah, bagaimana kita harus memecahkannya. Mungkin dengan lewat jalur. Misal saya dari Jogja mau ke Cilacap, itu misal lewat jalur yang mana? Misal jalur yang utara, tengah, atau selatan. Nah, itu bisa kita terapkan. Nanti berbagai jalur, nanti bagaimana yang bagusnya, nah nanti diputuskan dalam sistemnya. Nah itu algoritmanya nanti yang diambil itunya. Oke. Tujuan dari perkuliahan ini sebenarnya ujung-ujungnya itu merancang membuat sistem kendali. Itu. Dan nanti paling enggak semoga saja nanti mahasiswa bisa membuat atau merancang sistem kendali. Sistem kendalinya nanti kita bahas mengenai di akhir-akhir, nanti kita bahas mengenai apa-apa saja yang mungkin bisa masuk dan kita bisa lakukan. Jadi kalau di mata kuliah, kalau di elektro, ini sebenarnya banyak mata kuliah yang saya simpulkan di rekayasa perangkat keras ini. Jadi ini ibaratnya seperti kesimpulan-kesimpulan. Kenapa seperti itu? Dan saya kok nggak ada referensinya? Karena di sini saya sebenarnya mengandalkan dari pengalaman.
Jadi mungkin lebih dari 15 tahun saya pengalaman di pengembangan perangkat keras. Nah, disinilah kayaknya saya dituntut untuk ibaratnya melimpahkan semua ya dari pengalaman saya di mata kuliah ini. Paling nggak semoga saja mahasiswa semua bisa menerimanya dan semoga saja antusias dengan mata kuliah ini, karena kalau kita menempuh kayak pengen belajar mengenai sistem kendali dan apapun yang direkayasa-rekayasa itu cukup paling nggak cukup mahal dan di belajarnya itu susah di mana gitu. Kita harus menempuh dari fakultas misal di elektro, kita harus menempuh di sana. Nah, itu saya mau simpulkan di sini. Jadi istilahnya saya mau ambil kesimpulannya itu mengenai trik dan trik-triknya bagaimana kita merancang sebuah sistem dan bagaimana kita bisa merekayasa dari apa bahan-bahan yang sudah ada gitu. Nah, karena saya itu kan 15 tahun di rekayasa perangkat keras pengembangan. Mungkin di sana pengalaman bagi-bagi pengalaman saja. Jadi kalau saya kok ada konsumen misal user gitu, pengen membuatkan sebuah alat seperti ini spesifikasinya seperti ini. Nah, untuk memutuskan itu biasanya itu waktu yang sangat singkat. Jadi misal apa ya? Saya pengen bikin sebuah sistem deteksi tsunami misal seperti itu. Kita dilatih mengenai bagaimana konsep-konsepnya. Kalau kita sudah memegang setiap konsep, kita akan bisa memutuskan ke konsumennya itu seperti ini loh rancangannya. Dan kita juga bisa memutuskan mengenai biaya yang akan diambil. Nah, itu biasanya kalau saya ada konsumen, oh seperti ini, bikin seperti tsunami seperti ini. Nah, spesifikasinya seperti ini. Nah, itu langsung biasanya dalam waktu 15 menit itu harus selesai semuanya. Sebegitu cepatnya mungkin kalau dari perancangan, karena saya sudah memegang dari konsep setiap setiap dari perangkat-perangkat. Karena sudah tapi secara detailnya sebenarnya nggak terlalu menguasai keseluruhan 100%, tapi kalau kita menguasai konsep itu akan kita memutuskan dan kita berani untuk melangkah. Kalau seandainya kok di dunia nyata seperti ini ada konsumen misal minta seperti ini nih, kita nggak ada gambaran sama sekali untuk membuat seperti alatnya, sistemnya seperti ini nih, kita hanya mengiyakan, pasti itu nanti ya kalau kita masih bermain di sekolahan, mungkin di sekolahan, di kampus, mungkin seandainya proyek itu nggak jalan atau jalan, itu hanya sekedar berlalu saja. Tapi seandainya kalau di dunia nyata, udah ibaratnya sudah dimaki-maki itu jelas, di apa-apaan itu diancam juga jelas. Dulu saya juga pernah mau dipolisikan juga pernah seperti itu. Sering kejadian seperti itu. Jadi apalagi dulu saya juga pernah dipolisikan itu hampir, yang polisikan beda lagi. Dulu itu sampai nggak boleh pulang, ditahan seperti di kayak diculik gitu. Sebenarnya saya bikin sebuah sistem tapi itu belum sempurna dan konsumen itu tidak puas. Akhirnya saya ditahan di sana berapa hari. Setelah itu ada ya sebenarnya ibaratnya transaksi bagaimana baiknya, akhirnya saya bisa pulang gitu. Nah, sebegitu ibaratnya kita memutuskan sebuah dari rancangan itu, kita harus tahu konsep dan kita sudah pasti kita baru melangkah dan kita terima sebuah proyeknya gitu loh. Itu cuma wacana saja. Jadi mungkin nanti di mata kuliah ini juga saya lebih cenderung ke ngobrolnya, cenderung ngobrol dan cenderung ke ceritanya. Mohon maaf karena dengan saya bercerita mungkin ada gambaran-gambaran bagaimana nanti aplikasi sesungguhnya seandainya nanti diaplikasikan di dunia nyata, bukan di dunia perkuliahan saja. Tuh. Oke. Di paling enggak nanti ujung dari perkuliahan ini semoga kita bisa merancang atau membuat sebuah alat seperti kita melampaui dari orang-orang elektro. Semoga saja kita bisa melangkah ke sana.
Oke. Di rekayasa perangkat keras ini nanti saya simpulkan pembahasannya di pertemuan awal-awal kita akan bahas mengenai konsep dasar rangkaian listrik. Jangan membayangkan rangkaian listrik itu sulit, karena nanti yang kita pegang adalah konsepnya di sini. Kalau menurut ini nanti kita bahas mengenai, coba nanti sebentar. Cuma ini adalah papannya. Kita rangkaian mungkin kalau di mata kuliah lainnya, di elektro mungkin, atau di teknik informatika lainnya yang mengenai konsep dasar rangkaian listrik, mungkin dia itu seperti ada resistor, dia itu misal dia dihubungkan seri atau paralel atau gimana, nah nanti arusnya gimana, nanti dihitung seperti ini. Nah itu, ini enggak, kita enggak ngebahas itu. Nggak bahas itu, saya itu nggak bahas ini. Yang terpenting adalah dari mungkin teman-teman mahasiswa semua bisa melihat bahwa saya selalu kalau menggambar adalah seperti grafik, selalu menggambar seperti ini atau gambar seperti kotak-kotak. Nah ini yang saya pegang, bukan seperti rangkaian dan nanti ada perhitungannya seperti apa-apa atau ada rumusnya, formulanya seperti ini, enggak. Dan kita nanti akan cuma hanya bahas mengenai grafik-grafiknya. Kalau kita sudah familiar, itu yang dipegang konsepnya itu seperti itu. Itu jadi nanti itu paling enggak konsep dasar rangkaian listrik, kemudian ada konsep dan sistem analog dan digital. Paling enggak kita tahu apa perbedaan analog dan digital. Itu juga nanti lebih cenderung ke grafik. Bagaimana kalau analog, bagaimana kalau digital. Ya seperti ini kalau tak gambarkan kasarannya seperti ini, analog, ini semua misal ini analog dan ini adalah digitalnya. Ini slide-nya kelihatan nggak ya coret-coretannya ini? Maaf. Kelihatan, Oh, Pak. terlihat. Oke. Ya. Jadi itu nanti kita akan ngambil konsepnya analog dan digitalnya. Paling nggak itu kita bisa membedakan, apalagi kalau nanti kita berhubungan dengan sebuah sensor. Mungkin hampir semua sensor itu dia itu hubungannya dengan ini analog. Dan kita karena kita dari informatika, kita lebih cenderung untuk mengolah sebuah proses sinyalnya, kita akan belajarnya mesti nanti akan hubungannya dengan digital. Nah, inilah yang nanti konsep-konsep yang akan kita kuasai paling enggak itu. Kita nggak perlu belajar, misal nggak perlu belajar mengenai resistor, nanti bagaimana ini enggak, atau kapasitor itu enggak. Kecuali kalau nanti di ujungnya kita harus mendesak untuk belajar dari resistor ini. Kita lihat nanti dari proyek-proyeknya nanti yang akan kita pelajari itu. Oke. Terus yang lainnya adalah sistem kendali. Paling nggak itu sistem kendali, di sini sistem kendali kita paling nggak konsep kalau sistem kendali itu rata-rata bagaimana, ada sistem kendali di loop terbuka, loop tertutup dan sebagainya. Dan kita juga nanti akan sebagai media prosesornya ada dua sebenarnya, ada memakai Arduino, ini mikrokontrolnya atau mikroprosesornya, karena dengan kita menggunakan Arduino kan sebenarnya itu banyak library atau pustaka-pustaka yang sudah jadi. Nah, jadi kita akan memudahkan di samping lain sisi juga kita kalau dengan menggunakan Arduino kita nggak perlu istilahnya kita pegang solder. Kita hanya tancap gitu. Library-nya juga banyak. Kita tinggal istilahnya ada satu modul itu digabung-gabungkan. Itu kita baru bisa programnya. Nah, gitu. Itu lebih mudah. Jadi nanti bisa di sini kalau kita bermain Arduino kita bisa membedakan bagaimana seperti langit dan bumi mungkin antara nanti pemrograman bahasa rakitan dan bahasa seperti yang buat Arduino. Tuh. Nanti perbedaannya di sana mungkin nanti bisa dipahami setelah
semuanya dipelajari ini. Dan nanti ada unit masukan, ada unit keluaran, dan ISP 8266. Tuh. Yang kita akan pelajari itu, saya mungkin simpelkan. Jadi secara dasarnya nanti kita konsep dasar rangkaian listrik, saya kembali lagi, saya ulas lagi bahwa konsep dasar listrik dan dasar teknik kelistrikan di sini kita bahas pada aplikasi perangkat elektronik. Karena kita berhubungan dengan elektronik, walaupun kita berhubungan dengan komputer itu juga elektronik. Paling enggak kita juga tidak bisa keluar dari yang namanya listrik. Itu. Paling enggak nanti kita di sini konsep dasar rangkaian listrik bagaimana, misal ada sebuah sinyal seperti ini adalah analog atau ini adalah kan kita biasanya mengenal ada listrik AC dan DC dan DC. Nah, di situ kita paling enggak tahu nanti AC pembahasan bagaimana, ini ada yang dibutuhkan biasanya perangkat elektronik adalah DC. Ini misal DC-nya ini AC. Nah, bagaimana mengkonversikannya seandainya kita karena kita terbiasa dengan DC dan yang kita sumbernya adalah AC. Nah, bagaimana nanti mengkonversikannya, dan di sini juga nanti akan bahas mengenai sistem gelombang. Itu konsepnya nanti konsep dasar rangkaian listrik. Jadi kita enggak membahas mengenai nanti bagaimana rangkaian-rangkaian seperti apa, enggak. Nah, karena nanti kalau kita berhubungan dengan yang namanya berhubungan dengan namanya modul kita ibaratnya listrik istilahnya kayak rangkaian elektronik, rangkaian itu elektro itu sudah jadi atau jadi modul. Kalau modul kan kita tinggal memasukkan apa-apa, tidak perlu kita menyolder gitu. Nah, konsepnya nanti di situ kita bahas, mungkin ini di pertemuan-pertemuan kedua. Kalau seandainya nanti diperlukan juga nanti akan masuk ke ranah-ranah ke rangkaian, nyerempet rangkaian juga bisa. Tuh. Terus yang kedua adalah konsep dan sistem analog to digital. Di sini ada kombinasi perangkat yang dirancang untuk memanipulasi informasi. Jadi maksudnya kita memanipulasi, jadi misal ada sebuah sistem, ini kan sistem. Misal ini ada sistem, mesti kita kalau kita menggunakan sebuah sensor atau masukan, kita juga misal kita masukkan itu bentuknya seperti ini, dia itu gelombangnya gelombang sinus, kita akan masukkan ke sistem, misal kita Arduino-nya di sini, kita akan dia itu gelombangnya adalah gelombang kotak. Nah, di situ sistem-sistem bagaimana mengkonversikan, nah tergantung nanti outputnya nanti bagaimana outputnya. Nah, nanti kita bahas di konsep dan sistem analog digitalnya. Paling enggak kita tahu bahwa sebuah grafik digital, misal ada kode, ini akan misal sinyal ada 1010 itu apa sih? Kita harus pahami itu, paling enggak kita tahu bahwa kalau 1 itu adalah ini, 0 adalah off misal gitu. 1 on, 0 off. Nah, itu bagaimana kita bisa memanipulasikannya gitu. Kita juga bisa memanipulasi misal ada sebuah inputan, sebuah variabel misal gitu. Variabel ini adalah dia itu angka 8. Kok kita dikeluarkan di sini, di outputnya itu nanti angkanya angka 12. Nah, di sinilah nanti bagaimana kita memanipulasi dari sinyal yang masuk. Ini sebagai konsep gambarannya seperti ini. Terus yang ketiga adalah sistem kendali. Oke. Di sistem kendali ini kita akan nanti bahas mengenai konsep sistem kendali. Jadi salah satu contoh, misal kita menemukan sebuah sistem kendali AC aja, misal AC. Di situ kan kalau kita menggunakan AC, misal gini, ini ada sebuah ruangan, kita menginginkan ini ada AC misal di sini, kita menginginkan bahwa suhu kita adalah 24 derajat Celcius. Nah,
Bagaimana dia itu suhu ruangan ini semuanya itu biar setelah dia itu 24 dia itu bisa mati. Terus kalau di bawahnya, misal di sini adalah yang diinginkan, suhu yang kita inginkan adalah 24 derajat. Nah, di sini adalah kalau kita naikkan dia itu 30 derajat, misal di sini adalah 20 derajat. Nah, setelah dia itu suhu mencapai 24, sistem akan mati atau mematikan, meng-off-kan. Nah, terus kalau di bawahnya, di bawah berarti kalau di atasnya lebih panas berarti sistem akan memutar atau hidup mesinnya. Nah, itu yang akan nanti kita pelajari di situ bagaimana cara ininya, konsepnya bagaimana. Karena di sistem kendali ini nanti kita akan pelajari mengenai yang satu kita melihat dari sistem kendali itu dilihat dari cara kerjanya. Kalau dari cara kerja itu dia itu ada dua kerja, dia itu ada dua, ada otomatis dan manual. Manual dan otomatis. Manual itu melihatnya di situ terbahas. Terus nanti kalau dilihat dari kendaliannya, cara kerjanya, cara kendali itu nanti ada dua, ada loop tertutup dan loop terbuka. Loop terbuka. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari lebih detailnya di sistem kendali ini. Apa bedanya loop tertutup dan loop terbuka? Misal ada loop tertutup gitu. Kalau loop terbuka aja. Loop terbuka, misal loop terbuka kita lihat saja misal kipas angin aja. Kipas angin tanpa kendalian. Kipas angin. Kan kita cuma dia itu kita run, dia nggak tahu perputarannya dia itu stabil atau enggak. Yang penting dia itu jalan terus, muter terus. Nah, itu. Sebenarnya kita bisa juga bawa kipas angin ini menjadi loop tertutup dengan cara apa? Ya dengan cara manusianya dan seperti itu. Nah, dengan seperti ini kita tahu bahwa kipas angin itu dia berjalan run tanpa ada kendaliannya, itu namanya loop terbuka. Kalau loop tertutup, ini contohnya adalah seperti tadi pengendalian suhu ruangan, pengendali suhu ruangan. Nah, itu contohnya itu. Karena kalau di suhu ruangan kita kan ada misal ini AC-nya, ini sebuah AC, ini orang yang diinginkan, dia itu merasa dia itu ada remote, misal ini mintanya 24 derajat, 24 derajat. Nah, di sini nanti sistem kalau digambarkan, misalnya ini ada sistemnya, nanti ada ini adalah AC-nya, dia itu outputnya adalah suhu out. Nah, ini orangnya ini dia itu akan sebagai pembaliknya, pembalik atau kontrolnya, pembalik atau orangnya. Nah, ini namanya loop tertutup karena dia itu tertutup. Ada yang mengendalikan. Kalau ini dihubungkan dengan orang ini namanya nanti sebuah sensor, berarti ini juga orang ini bisa diwakili oleh sensor. Nah, ini namanya loop tertutup. Kalau loop terbuka nanti berhubungan dengan misal gini. Kalau hubungannya ada sebuah sistem, dia itu ada AC, kok dia semua output, yang penting dia 24. Dia output tanpa ada timbal baliknya, berarti dia itu loop terbuka. Berarti kalau 24 dia 24, nggak tahu pokoknya isinya ini ruangannya nanti bagaimana, dia kerjanya bagaimana, dia di sini mungkin ada 30 derajat atau 20 derajat, itu nggak peduli, yang penting dia mengeluarkan dari 24 derajat gitu. Nah, itu bedanya itu. Nah, kita nanti membedakannya di sini nanti kita pelajari di sistem kendali di mungkin pertemuan 4-nya. Setelah kita menguasai dari sistem kelistrikan, paling nggak sinyalnya, terus sistem analog dan digital itu juga nanti sinyalnya, terus diaplikasikan sistem kendali, bahwa sistem kendali itu juga memerlukan sebuah proses. Nah, akhirnya kita akan masuk ke sistem pemprosesnya. Nah, karena yang lebih mudah atau lebih ditemui pada saat sekarang itu memakai unit yang ini adalah Arduino, itu yang mudah. Karena di sana
kita bisa kalau di Arduino ini kenapa nggak bukan mikrokontrol atau mikroprosesor. Jadi kalau misal kita kenapa ngambil Arduino itu sebenarnya karena di Arduino itu kan banyak library, terutama itu. Kedua, kita banyak modul-modul yang siap jadi, yang sudah jadi. Tinggal kita mengolah sebuah dari modul itu. Kita memprogramnya, kita keluarkan. Tidak kalau semua tidak bedanya dengan mikrokontrol. Kalau mikrokontrol misal seperti ini kita harus menyolder, misal ini adalah osilatornya, terus ini resistornya, resetnya, ini bagaimana. Nah, gitu itu dirangkai menjadi satu modul. Nah, nanti akan ribet. Buat kita, buat di teknik informatika, mungkin itu nih sangat susah. Itu. Nah, kenapa enggak bukan mikroprosesor atau misal Raspberry gitu? Mungkin itu bisa diaplikasikan di sana, tapi kalau nanti aplikasi yang akan kita rancang, kita akan bikin akhir-akhirnya itu dia itu ditaruh di tempat lapangan, mungkin akan lebih cocok dengan mikrokontrol atau Arduino ini. Nah, kalau kita memasang dengan misal dengan komputer, kalau di lapangan mungkin kan itu nggak tepat karena mungkin banyak kendala yang nanti dihadapkan. Nah, ini jadi akhirnya putuskan untuk menggunakan Arduino. Arduino ini nanti sebagai unit pemroses dan kita akan konsentrasi di sana untuk bisa memprogramnya. Dan untuk bisa memprogram ini paling enggak yang kita kuasai adalah kalau Arduino, karena Arduino itu dia itu nanti memakai Arduino IDE, dia itu memakai bahasa C. Kalau kita sudah familiar dengan itu mungkin atau dengan algoritma bahasa C, mungkin ini lebih mudah. Satu, bahasa C, dan yang penting yang paling membantu yang saya selama ini adalah library-nya. Dan ini yang bikin kita malas untuk belajar lebih detail mengenai sinyal karena gara-gara ada library. Beda dengan semua kita berhubungan dengan bahasa rakitan. Kalau bahasa rakitan, misal contohnya adalah suhu aja. Misal kita akan membuat sebuah, ini perbedaannya. Perbedaan misal kita menggunakan mikrokontrol, misal dengan pakai bahasa rakitan dengan bahasa atau dengan Arduino ini, misal kita menggunakan yang ini adalah kita bikin sebuah suhu sistem kendali suhu. Misal kita mau mengolah sebuah sensor, misal dia itu sensor, ini ada sebuah sensor, misal ada kotak. Dia itu akan keluar, dia bentuknya adalah dia itu seperti sinyal analognya. Seperti ini. Agar dia itu di sini adalah misal di sini adalah mikrokontrolnya, mikrokontrol kita untuk bisa mengendalikan ini mungkin kita memerlukan sebuah penguat. Setelah itu penguat mungkin kita memerlukan sebuah komparator. Komparator namanya biasanya, komparator. Nah, setelah ini baru kita akan masuk sebuah penyesuaian dari tegangannya. Mungkin di sini ada perangkat lagi, dan dia itu baru bisa dimasukkan ke mikrokontrolnya atau Arduino-nya. Gitu. Ini kalau sistem kalau sistem dengan bahasa rakitan, kita akan memproses ini itu kita harus tahu setiap sinyal keluarannya seperti apa, seperti ini, terus di sini akan diolah seperti apa, nanti sinyalnya bagaimana, terus di sini akan disinyalnya bagaimana, nah seterusnya sampai menuju ke mikrokontrol. Nah, setelah di mikrokontrol ini juga nanti semua dia sinyalnya bentuknya nanti bagaimana, kita merekayasanya juga nanti outputnya ini akan susah, tuh akan diproses lagi kembali lagi. Beda dengan semua kita menggunakan Arduino. Kita hanya memerlukan misal di sini sebentar. Sini misal ada Arduino, kita pengen ini semua di mikrokontrolnya ini pengen dikeluarkan di LCD misal. Kita tinggal itu baru dimasuk keluarkan ke LCD. Nah, ini juga ya misal dia itu mau dikeluarkan di LCD. LCD. Kita baru
bisa mengeluarkan. Tapi kalau dengan Arduino kita cuma dengan modul cuma satu step, ini tinggal sensor suhu. Sensor suhu misal walaupun dia itu dengan analog LM35 atau HT11 atau apa lupa. Nah, ini cuma satu modul ini tinggal diterapkan masuk ke dalam Arduino, dia itu keluarannya sudah bentuk digital. Jadi sudah disesuaikan. Itu bedanya antara nanti kalau kita menggunakan bahasa rakitan atau dengan mikrokontrol dan dengan Arduino. Dan lebih mudahnya di situ, ini kalau dilihat dari segi elektronikanya. Kalau dilihat dari library pemrogramannya, itu lebih mudah. Lebih mudahnya biasanya kalau mikrokontrol berarti kalau output misal ada 111100001 dia itu akan dikeluarkan nilai berapa. Terus ini akan diproses, terus setelah itu mungkin dibandingkan kemana-mana, bandingkan, terus baru setelah itu dia itu keputusannya akan mengeluarkan angka misal 20. Itu prosesnya. Tapi kalau proses dengan Arduino kita tinggal cuma dari pemrograman, dari datanya ini data ini tinggal proses keluarkan sesuai dengan itu tanpa ada perbandingan, tanpa ada kita memikirkan bahwa ini mau dikeluarkan bagaimana. Nah, itulah keuntungan dari kalau Arduino. Makanya kalau sekarang terus terang kalau kita belajar Arduino itu lebih mudah atau sistem kendali itu lebih mudah. Jadi kalau sekarang kalau di teknik informatika atau teknik elektro itu rata-rata mereka itu dengan menggunakan Arduino. Karena itu kemudahan dari segi kita memprogramnya. Seandainya kita bikin memprogram semua suhu itu kita dengan mikrokontrol biasa dengan bahasa rakitan kita memerlukan misal 1 minggu untuk mempelajarinya dari setiap sinyal. Tapi kalau dengan Arduino mungkin hanya 1 jam itu sudah selesai. Itu perbedaannya itu di situ. Tapi ada kejelekannya juga kalau di sini walaupun kalau kita mempelajari dari seperti Arduino kita pasti tidak menguasai yang namanya sinyal listrik, sistem analog dan maksudnya kayak konsep analog digital itu tidak menguasai. Nah, ini makanya kalau orang-orang sekarang kalau belajar mengenai Arduino itu lemahnya di sini. Sinyal listrik, sinyal analog, nah itu. Makanya kalau untuk merancang dari sebuah nol itu orangnya kalau agak berubah itu sudah nggak bisa merancang lagi. Itu perbedaannya di situ. Di sini kelemahannya. Makanya di rekayasa perangkat keras ini saya masukkan untuk konsep-konsep dari sinyal analog dan digital dimasukkan. Tidak serta-merta kita hanya ngambil modul udah jadi seperti ini, contohnya seperti ini udah jadi ya udah gitu. Tapi nanti ketemu kendala misal apa-apa, misal aja semua ada drop tegangan misal gitu. Yang sinyal yang diinginkan adalah seperti ini, kok jadinya seperti ini. Nah, itu sudah nggak bisa direkayasa lagi. Nah, kalau membahas mengenai sinyal analog konsepnya, semoga kita bisa mengatasi dari permasalahan misal kita ketemu seperti ini. Tuh. Oke. Di unit pemroses. Tolong kalau ada pertanyaan saya diinterupsi saja biar kita tidak terlalu jauh biar kalau ada pertanyaan. Terus unit masukan nanti kita akan belajar di sana lebih cenderung ke semua unit masukan. Kalau kita berhubungan dengan kita nanti berhubungan misal ada sistem seperti ini, sebuah kotak sistem pasti kalau walaupun itu komputer apapun mikrokontrol itu nanti pasti ada unit masukan dan nanti ada unit keluaran in dan out. Nah, masukan kalau nanti kita ke sistem kendalinya
ini akan lebih cenderung ke seperti ke sensor. Sensor apa switch atau limit apa. Nah, semua sensor ibaratnya yang nanti bisa sebagai apa ya? Sebagai pemicu untuk bisa diproses selanjutnya. Nah, karena nanti paling enggak ini bagian input akan lebih banyak membahas mengenai sensor-sensor. Sensor apa, sensor apa, sensor apa. Tuh. Nah, karena sensor itu sebenarnya dia itu rata-rata mungkin 80% dia itu adalah keluarannya adalah ini sebuah sensor, keluarannya itu biasanya analog. Nah, kenapa dari awal saya menekankan untuk kita belajar sinyal analog? Karena semuanya itu sebenarnya hampir semuanya sensor itu sinyalnya analog. Cuma dari sinyal analog ini kalau sekarang kita bermain ini sudah menjadi modul kalau di Arduino gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita bisa ketemu sebuah sensor yang analog yang mungkin nggak ada sensornya di pasaran dan kita bisa merekayasanya nanti. Itu. Tuh. Ini untuk unit masukannya, unit masukan. Nanti kita juga ke unit keluaran. Unit keluaran mungkin di sini. Jadi kalau setelah peralatan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media dapat dibaca oleh manusia. Jadi istilahnya kalau keluaran itu adalah hasil sebuah prosesnya. Sebuah proses, misal ada sebuah sistem seperti ini sudah ada inputnya dan dia itu mau dikeluarkan di mana. Misal di sini media keluarannya adalah misal ada monitor LCD atau LED atau LCD atau mungkin kalau kita mengendalikan robotik misal gitu, kita mungkin motor stepper, mungkin motor DC dan sebagainya atau relay kalau kita mengendalikan seperti kita peralatan elektronik lainnya. Dan yang mungkin yang nanti sering kita temukan adalah di relay dan mungkin di LCD ini. Tuh. Ini unit-unit keluarannya. Oke, setelah itu baru kalau kita sudah menguasai, paling enggak kita sudah belajar Arduino, sudah belajar unit masukan, sudah belajar unit keluaran, kita baru bisa kalau seandainya kita membutuhkan nanti sistem itu adalah dihubungkan dengan teknologi sekarang seperti IoT, Internet of Things, itu nanti tinggal kita mengaplikasikannya, hanya dibedakan di unit pemrosesnya. Gitu. Unit pemrosesnya kalau sekarang familiarnya adalah di modem MCU ISP8266. Ini termasuk masih sebenarnya sudah lama, tapi kalau di Indonesia masih baru-baru anget-anget gitu. Jadi masih belum jarang yang memakainya. Jadi ini adalah platform untuk kalau kita mau mengendalikan sesuatu itu melewati internet. Nah, kita bisa nanti kita pelajari di sana. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa ini menggambarkan, lah ini kan elektro semua. Terus bagaimana seandainya saya lebih cenderung ke web? Saya lebih cenderung ke aplikasi perancangan web atau perancangan aplikasi apa gitu, mobile. Nah, ini yang kita bahas di sini adalah unit input untuk pemrosesan selanjutnya. Jadi misal seperti ini, ada sebuah rumah, kita mau diaplikasikan ke dalam, ini akan menjadi smart home. Smart home. Nah, ini banyak sensor-sensor yang kita terapkan di rumah sini. Nah, kita mau dikendalikan seperti ini, kendalikan di rumah menggunakan website misal. Nah, kita kan bisa kita terapkan di ilmu-ilmu kita mengenai pemrograman web seperti segala macamnya. Di sini tampilan kita bisa mengendalikan di halaman webnya atau sebagai aplikasinya.
dengan ada internetnya, melalui internet tanpa ada kabel itu. Nah, itu nanti bisa diterapkan di sini. Karena mikrokontrol ini di mikrokontrol ISP8266 nanti ISP8266 ini dia itu pemrogramannya pertama mirip seperti Arduino. Seperti Arduino yang jelas ini. Berarti kalau Arduino berarti dengan bahasa C. Nah, di sini kalau nanti kita akan jadi web server, dia juga bisa menjadi web server. Kita nanti bisa diprogram ini dengan bahasa HTML. Nah, ini HTML, terus nanti ini juga bahasa apa? Oh, lupa. Yang pasti adalah ini mirip Arduino dan HTML bisa. Nah, nanti dalam satu mikrokontrol dia itu bisa nanti dimasukkan bahasa pemrograman C dan HTML. Itu digabung nanti agar bisa mengendalikan. Makanya ini IoT ini Internet of Things mungkin sekarang yang sedang booming-boomingnya. Karena booming sampai sebenarnya saya ini kemarin waktu membangun ini tempat kerja saya juga buat eksperimen juga di tempat saya ini di Bantul. Saya juga tak bikin semuanya keseluruhan perangkat elektronikanya pakai Internet of Things. Jadi dia itu terpusat menjadi misal ini adalah rumah saya di sini. Ini ada rumahnya, sampai pintu, semua lampu-lampu yang ada di sini sampai pintu itu berapa. Kalau pintu saya pakai Venger, dan Venger itu juga nanti saya kendalikan lewat handphone. Jadi semua ada misal karyawan di sini mau masuk itu harus di ini dulu bisa membuka atau menutup pintu. Kalau bukan karyawan atau bukan yang sudah saya daftarkan nanti nggak bisa buka. Nah, seandainya dia sudah dibuka, semua dia mau keluar itu nggak bisa keluar sama sekali. Nah, ini saya aplikasikan juga di sini. Nah, lampu semua lampu juga saya aplikasikan sampai bisa dikendalikan lewat smartphone. Saya sudah tak aplikasikan di rumah sini. Tapi cuma kendalanya adalah di sini kalau kita bermain-main seperti ini kayak smart home, itu kunci utama otaknya adalah di jaringan internet. Itu pasti. Paling enggak kalau di sini itu kan saya pakai, kalau sini pakai IndiHome ya. Berarti IndiHome itu kalau seandainya dia lagi down terus dia itu enggak bekerja, otomatis rumah ini mati. Kalau saya walaupun saya sendiri kalau mau keluar itu nggak bisa, atau apalagi kalau saya lagi di luar mau masuk rumah itu nggak bisa. Trik-triknya hanya jebol salah satu pintu, tapi itu juga susah gitu loh. Nah, ini juga saya terapkan. Nah, ternyata kendala-kendala selama ini adalah di jaringan. Seandainya jaringan itu bisa lancar, itu kayaknya dari smart home atau smart home ini nggak masalah. Saya juga bisa mengendalikan dari Cilacap, dari dimanapun juga menggunakan itu aplikasi itu dengan menggunakan HP. Walaupun saya kadang-kadang teman-teman yang ada di sini biasanya mereka itu lupa untuk mengunci apa-apa, saya bisa mengendalikan di sana, bisa memantaunya. Nah, ini sebenarnya ini semuanya ini saya terapkan menggunakan ISP 8266. Itu. Makanya ini kalau sekarang sangat penting kalau kita ke zaman-zaman sekarang jadi untuk Internet of Things-nya. Di paling enggak ISP ini adalah dia itu perantara antara sensor elektronika dengan bahasa pemrograman atau antarmuka dari aplikasi web atau aplikasi smartphone-nya. Tuh. Sekarang juga saya dulu kalau produksi otaknya kan saya juga produksi modul-modul elektronik. Sekarang saya juga otaknya memakai ISP 82266 semua.
Kalau dulu pertama-tama itu 2010 sampai 2017 saya memakai seperti di bahasa MCS 51 atau bahasa pemrograman rakitan. Itu yang saya gunakan selama hampir lebih 10 tahunan. Setelah 2017 saya sudah mulai hijrah ke ISP 82, ISP 8266. Ini. Jadi mungkin ini semoga saja nanti kita kalau sudah mempelajari ini kita bisa menerapkan apa-apa yang bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Ini mungkin pembahasan yang akan kita tempuh selama mata perkuliahan ini. Jadi apa? Sebegitu, kalau menurut saya sebegitu banyaknya yang akan kita pelajari, kok bisa disimpulkan bagaimana caranya kita mempelajarinya. Apakah kita bisa menampung semuanya ataukah kita bisa menguasai semuanya. Nah, makanya itu yang mungkin trik-trik bagaimana kita belajar ini dalam kurun waktu 1 semester ini. Makanya kita semoga saja teman-teman mahasiswa bisa ngerembuk bagaimana baiknya gitu. Jadi kalau kita lihat dari bobot studi mata kuliah ini kan adalah 4 SKS. Itu kok sama dengan mata kuliah seandainya kita ngambil skripsi. Itu juga 4 SKS kayaknya. Nah, itu kok sama. Padahal, nah paling enggak kalau kita lihat referensi-referensi lainnya, kalau di perguruan tinggi lain kan paling enggak pertemuan ada 1 semester minimal 28 pertemuan dan maksimal 32 kali pertemuan itu. Tapi kok kita disimpulkan menjadi 12 kali pertemuan. Nah, di lain sisi kalau kita masuk ke kelas karyawan kayak kemarin juga kok disimpulkan menjadi 6, berarti kan 6 pertemuan gitu. 6 pertemuan. Makanya itu saya pengen diskusi ini bagaimana baiknya. Bagaimana kita ngakali untuk bisa mempelajari itu semua, kita bisa menjalankannya gitu. Tapi saya ada ide, ini baru ide. Jadi nanti sistemnya adalah ada sebuah problem, ada sebuah masalah, permasalahan itu yang akan kita analisis. Bukan kita teori dulu, baru kita mencari masalah. Tapi ada masalah, kita baru tarik teorinya, bagaimana dianalisis, terus baru itu adalah solusinya. Mungkin ini yang akan bisa mempersingkat dari penguasaan kita dari semua materi ini. Jadi pokoknya misalkan kita ada sebuah, kita nggak tahu, kita ketemukan hanya berapa kali. Kok kita mau bikin sebuah sistem kendali, misal kendali itu adalah anggap ya aja sih yang suhu lah, anggap aja yang mudah-mudah aja, misal suhu ini. Suhu. Otomatis kita kan ada suhu, nanti sistemnya adalah ini ada mikrokontroller, ini ada sensornya, terus ini ada outputnya mau gimana. Misal LCD aja atau smartphone gitu. Oke, LCD aja. Dengan seperti ini, kok ada masalah seperti ini, kita akan bikin seperti ini. Kita padahal belum tahu mikrokontrolnya, belum tahu LCD-nya. Berarti kan seperti kita titik sekarang, belum tahu sensornya. Kita nggak tahu semuanya, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Dengan seperti ini kita menemukan masalah ini. Oh, dengan masalah ini berarti kita akan bahas, oke, kita analisis dari sensor itu. Misal sensor ini adalah sinyalnya bagaimana, dia karakteristiknya bagaimana, misal LM35 itu bagaimana, sinyalnya bagaimana. Oke, kita masukkan. Kalau sudah dapat sinyalnya, ketemu, oh mikrokontrol, baru kita cari apa sih mikrokontrolnya. Oh, kita pakai aja Arduino misal gitu. Dan kita baru mempelajarinya. Oh, terus setelah itu LCD jenis apa? Kita yang dibutuhkan hanya misal 2x16. Tidak besar-besar, misal 2x16. Oke, kita baru mempelajarinya. LCD 2x16-nya. Jadi
Tidak, misal kita tidak dalam satu mata kuliah ini kita ada sensor, misalkan sensor ada jenisnya misal ada puluhan, ada 1 sampai 20. Jadi tidak semuanya itu kita pelajari, tapi tergantung dari aplikasi yang akan kita bikin. Dan mikrokontrol misalnya bagian unitnya, tidak semua mikroprosesor atau mikrokontrol kita pelajari, tapi tinggal kebutuhannya saja yang kita pelajari. Misal kita keputusan dengan Arduino, ya udah Arduino. Tapi kita menggunakan misal ISP, berarti kita yang pelajari ISP. Jadi tidak perlu kita mempelajari misal yang MCS 51 atau mikrokontrol PIC atau mikroprosesor lainnya. Di lain sisi juga LCD juga ya, kita nggak perlu kita mempelajari mengenai LCD apa, yang kita butuhkan adalah 2x16. Ya udah kita pelajari 2x16 saja. Itu mungkin yang bisa mempersingkat dari permasalahan yang akan kita pelajari selama pertemuan yang singkat ini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada ide yang bisa diutarakan? Monggo. Saya izin ke belakang dulu. Kalau ada masukan, monggo. Jadi rencananya seperti ini. Jadi nanti kita mempelajari ada sebuah problem
ada sebuah sistem kendali yang akan kita rancang, terus ada problem, ada masalah, baru kita analisis kebutuhannya itu apa-apa saja, terus nanti baru ketemu solusinya. Nah, itu step-step yang akan kalau teman-teman mahasiswa semua setuju, nanti akan step-stepnya seperti itu. Dan nanti saya masuknya ke ini, sistem perkuliahannya. Jadi sistem perkuliahannya yaitu nanti ada teori seperti depan, ada konsep-konsepnya seperti sistem kendali, sistem analog, terus konsep analognya, terus Arduino-nya, terus ESP8266 dan semuanya ini. Nah, terus nanti mahasiswa saya minta untuk membuat sebuah teamwork, istilahnya inilah kelompok. Bikin sebuah kelompok yang paling enggak nanti maksimal ada 3 mahasiswa. Jadi 3 mahasiswa ini nanti mencari ide. Saya pengen membuat apa sih? Seperti pengen membuat apa-apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin yang kita butuhkan atau yang kita mungkin yang sudah ada. Kita juga boleh menerapkan istilah terapkan copy, terus pelajari, terus modifikasi, itu juga boleh. Kita misal ada perangkat apa, sistem apa, kita tiru, tapi kita analisis dulu, kita ibaratnya nanti dipelajari, dianalisis, terus habis itu dimodifikasi yang lebih baik. Ya, yang jelas yang lebih baik lah dari yang kita tiru. Itu. Nanti bikin kelompok maksimal 3 mahasiswa. Kalau kemarin saya perkiraan mungkin 5 mahasiswa, tapi karena yang ngambil ini mungkin 13, seandainya nanti digabungkan dengan anak reguler nanti mungkin hanya 5, jadi mungkin sedikit saya tak maksimalkan 3 mahasiswa. Tidak menutup kemungkinan nanti seandainya mahasiswa punya ide yang lebih yang menarik, mungkin itu bisa juga nanti ada 2 kelompok nanti akan digabungkan menjadi 1. Mungkin akan lebih spesialnya nanti di inputnya, yang satunya lebih spesialnya di pemrogramannya, atau yang kelompok lain nanti di outputnya. Gitu. Itu terus nanti di saat proses, jadi pertama kita pertemuan 1, 2, 3, paling enggak 1, 2, 3 kita punya ide pengen sesuatu bikin apa. Setelah ada proses, nanti ada prosesnya, paling enggak nanti setiap pertemuan selanjutnya kita menyetorkan lah kayak progresnya. Pak, saya ini baru meneliti sampai segini. Saya melihat-lihat dari misal sistem ini, misal sistem kendali ini cuma baru nyampe blok-blok ini. Nah, ini fungsinya buat ini secara kasarannya itu. Oke, paling enggak itu diutarakan. Nah, seandainya kan ada permasalahan, misal Pak, saya ini ada blok seperti ini. Untuk memprosesnya seperti ini. Terus bagaimana saya harus memprogramnya? Terus bagaimana saya selanjutnya langkahnya? Nah, kita akan bahas bersama di pertemuan. Jadi enggak cuma hanya satu kelompok saja, nanti semua mahasiswa juga bisa mendengarkan dari kelompok sana dia punya permasalahan di input, misal sensor. Sensor itu kok mati-mati terus bagaimana? Nah, bagaimana caranya mengakalinya? Nah, itu paling enggak kan kelompok lainnya juga tahu, oh kelompok sana masalah ini berarti cara solusinya seperti ini nih. Nah, dan seperti itu kita akan bahas setiap permasalahan yang diutarakan oleh mahasiswa atau diutarakan oleh setiap kelompoknya. Jadi nanti disampaikan setiap pertemuan mencari solusi permasalahan, menyampaikan progres pada setiap pertemuan dan akan dibahasnya. Setelah itu saya harap nanti ujung-ujungnya proyek perancangan alatnya, perancangan sistem kendalinya itu akan membuat sebuah alat kendali sesungguhnya, walaupun itu sekedar prototipe, bukan simulator tapi prototipe.
Nanti semua ada. Anggap aja kita punya project bikin apa? Misal kalau kemarin kok saya kepikiran bikin parkiran yang ada di Unuga. Kemarin saya baru ke Unuga, kok pemparkirannya belum ada sistem-sistem kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa membuat itu misal gitu. Oke, ya kita bikin sesungguhnya. Bikin prototipenya, bikin seperti aslinya bagaimana. Nah, itu nanti kita bangun seperti kita skripsi lah, nggak bisa gitu. Kita bikin seperti itu. Semoga saja itu nanti kan yang memikirkan tidak hanya satu kelompok gitu. Yang memikirkan adalah semua mahasiswa nanti ikut-ikut support, ikut-ikut memikirkan, dan saya juga akan terjun juga ikut-ikut untuk solusinya bagaimana. Tidak seperti kalau mungkin di skripsi. Kalau skripsi yang mengerjakan kan itu kan mahasiswa tok. Pembimbing dia itu hanya mengarahkan, tapi mengarahkan tidak secara nyata gitu. Yang semuanya yang tahu isi dari skripsi itu kan mesti kan mahasiswanya, bukan pembimbingnya. Pembimbing hanya mengarahkan tuh. Nah, bedakan dengan itu seperti kita praktikum aja. Kalau kita membuat sebuah nanti sistem seperti ini, oke, kita terjun semuanya gitu. Nah, memikirkan resiko-resiko segala macam. Nah, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Oke. Jadi itu rencana saya. Nanti rencananya adalah karena untuk menunjang dari perkuliahan ini mau nggak mau rencananya satu, kita yang diperlukan kalau kita ingin belajar sama Arduino dan mikrokontrol ISP822 paling nggak kita ada modul praktikumnya. Itu yang jadi masalah, modul praktikum. Nggak mungkin ini juga simulatornya nggak ada. Ada tapi kurang maksimal menurut saya. Praktikumnya, modul praktikumnya. Kedua, kalau kita itu nanti seperti rencana tadi, pengen membuat sebuah sistem kendali setiap kelompoknya, gitu. Itu jelas nanti ada bahan dan alat dan bahannya dan alatnya. Itu pasti dan ini juga nanti sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini kendalanya itu semuanya ada. Nah, paling enggak satu modul praktikum ini untuk individu. Paling enggak semuanya nanti bisa mempraktekkan dari semama kita membahas Arduino, kita mencoba untuk memprogram relay, memprogram apa-apa. Oke, kita seperti kita praktikum biasa. Nah, itu enggak ada alatnya. Mungkin insya Allah nanti saya akan siapkan modul setiap mahasiswa. Setiap mahasiswa. Jadi semua kita daring. Kok kemarin Pak itu ada mungkin membolehkan kita ketemu juga nggak masalah nanti. Tapi juga nanti seandainya ini antisipasi terburuknya kita tetap daring. Paling enggak nanti saya siapkan modul praktikum ini saya pinjamkan. Bukan istilahnya saya memberikan atau apa, tapi saya pinjamkan modul-modul praktikum ini ke setiap mahasiswa per satu-satu. Jadi nanti bisa diperhatikan di rumah masing-masing. Paling enggak nanti kalau kita sudah bahas mengenai Arduino dan ISP-nya. Tuh. Dan nanti setiap modulnya itu kayaknya ada, kemarin saya itu isinya itu nanti ada Arduino, ada ISP, ada bagian inputnya nanti saya banyak itu sensor. Karena saya juga lihat dari komponen yang ada di tempat saya. Jadi kemarin saya banyak sensor ultrasonik ya. Ultrasonik kayaknya. Sonic terus apa lagi? Ultrasonik terus kayak switch itu biasa banyak. Nah, bagian outputnya nanti ada relay, ada LCD kemarin, LCD terus apa lagi. Nah, itu nanti saya tak packing jadi satu ini jadi satu mahasiswa nanti akan dapat, insya Allah akan dapat ini satu-satu. Tapi itu istilahnya minjam. Jadi nanti kalau sudah satu semester udah selesai, mungkin nanti tolong dikembalikan. Tapi
Tidak harus saya pinjamkan ini bentuknya, misal bentuknya 100, bentuknya bagus seperti ini, harus kembali bagus 100% enggak. Saya juga ambil resiko juga, seandainya nanti terjadi konsleting atau kebakaran juga saya ambil resiko. Insya Allah niat saya adalah untuk membantu agar teman-teman mahasiswa menguasai semua. Saya harap seperti itu, bisa menguasai semua. Mungkin ini solusi dan gebrakan untuk kita semua, apalagi untuk UNUGA. Semoga saja ini sebagai sarana untuk membesarkan kita semua. Jadi ini mungkin 100%, mungkin ada yang kebakar apa-apa, biarlah yang terbakar. Jangan harus diganti apa-apa, enggak. Itu karena ini alat-alat ini insya Allah ada semua di tempat saya, kecuali yang ada beberapa komponen yang enggak ada. Jadi semoga saja nanti akan lebih manfaat ke mahasiswa daripada di sini ndangrong gitu. Itu mengenai penunjang dari praktikum. Mungkin tak siapkan setelah kita akan bahas mengenai Arduino. Mungkin nanti ada perwakilan mahasiswa yang mungkin nanti saya kirim atau nanti tak letakkan di rumah saya di taman belajar. Mungkin nanti mahasiswa bisa ngambil tool praktikumnya nanti di situ. Bisa dibawa pulang nanti di otak-atik segala macam. Oke. Dan terus selanjutnya ada bahan dan alat kalau kita ke proyeknya. Ini kan kita akan bikin project. Jadi setiap kelompok nanti kan bikin kelompok bikin project satu. Nanti idenya bagaimana nanti saya tak pancing apa-apa saja yang mau dibikin gitu. Kelompok misal setiap kelompok itu kan ada 3 mahasiswa. Oke. Nanti dia itu mau ide bikin apa-apa. Otomatis seandainya saya mancing ada bikin sebuah yang terparah, yang terbesar mungkin, bikin apa aja kalian pengen bikin pom Pertamini gitu loh. Pertamini, oke. Atau bikin sebuah itu yang buat diaplikasikan di UNUGA, misal pengen bikin apa tempat parkir. Hanya sederhana saja, mungkin kalau kita mempraktikkan RFID, mungkin setiap mahasiswa punya kartu mahasiswa, di situ bisa ke-scan. Nah, itu mungkin bisa melalui itu ya, nanti tergantung nanti aplikasinya mau bagaimana. Misal bikin itu, terus bikin apa lagi. Nah, ini kalau setiap kelompok mau mengusulkan seperti ini dan ini mau diaplikasikan benar, nanti insya Allah saya akan membackup dari semua komponennya. Nah, tuh. Insya Allah saya akan backup sama pengen bikin seperti ini. Tapi kalau yang lebih besar nanti saya akan mempertimbangkan kalau seandainya memerlukan biaya yang besar. Tapi kalau seandainya hanya membuat semua pom Pertamini, parkir apa segala macam, itu nanti insya Allah saya masih bisa membackupnya. Itu rencananya. Nah, sampai sini ada usulan, monggo. Mungkin masih bingung maksudnya apa? Monggo. Mohon maaf, Pak. Monggo. Ini pengen tahu aja sih untuk Arduino antara Arduino sama Raspberry Pi ini perbedaannya diletak di mana ya, Pak? Oh iya. Sama Raspberry ya berarti. Oke. Sebenarnya Iya, Pak. itu antara dua-duanya itu sama. Jadi kalau Arduino itu kan intinya di dalamnya itu kan mikrokontrol Atmega. Kayak mikrokontrol biasa. Sebenarnya kita tinggal memprogram Atmega aja itu bisa. Tapi kalau Raspberry kan nanti kan dia itu kan ada istilahnya OS-nya. OS-nya di dalamnya ada OS, terus ada apa, dan kita bikin pemrogramannya bagaimana. Ini juga ada I/O-nya, ini juga I/O-nya ada. Nah, ini juga sama-sama, cuma bedanya akan lebih, sebenarnya tinggal cost-nya aja. Ini mungkin murah, ini cuma mahal. Dan mungkin nanti kalau ini kan ada
OS-nya itu jelas, berarti kan dia itu ada perlu memori terus segala macam, mungkin MMC atau apa kan itu kan lebih banyak komponen yang dibutuhkan. Nah, kalau pakai Arduino kan dia itu cuma gelundung, cuma bentuknya kotak gitu. Gitu, cuma itu bedanya itu. Makanya nanti kalau diaplikasikan ke lapangan mungkin akan lebih rentan rentan apapun, mungkin lebih banyak di Raspberry-nya mungkin, karena kalau di lapangan benar. Tapi kalau dia itu masih di ruangan mungkin lebih tahan dengan Raspberry-nya. Itu bedanya itu. Nah, kalau kita merujuk ke Raspberry, sebenarnya nanti kalau kita bikin Raspberry, ibaratnya unit prosesornya nggak masalah. Cuma nanti mungkin saya kurang menguasai. Walaupun saya ada di sini ada Raspberry, biasanya saya buat program Raspberry ini, biasanya saya buat program yang ESP8255-nya buat pakai Raspberry saya. 8266 malah saya programnya pakai Raspberry. Tapi kalau I/O-nya saya kurang menguasai mengenai pemrogramannya di sana. Tapi kalau nanti mahasiswa ada yang lebih menguasai pakai itu, OS Raspberry, nanti saya persilahkan, nggak masalah gitu. Yang penting kita ada niatan untuk membuat sebuah sistem, gitu. Sistem kendali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Kita break dulu ya, udah maghrib. Mungkin nanti kita ketemu jam, walaupun tinggal sebentar sih, tapi kita ketemu lagi di jam 6, iya ya, 6.45 ya, 6.45 ya. Kita break dulu ya maghrib. Kita lanjutkan nanti ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Iya. Ye.